akan menjadi gelap. Ya, hati-hati nih, ya. Dalam kondisi kita marah, ini bisa menghilangkan kesadaran kita. Dalam kondisi marah, ini akan membuat akal sehat kita ini menjadi gelap, ya, tertutupi. Kalau sudah tertutupi, ia bisa berbuat yang tidak-tidak di luar kesadaran dirinya. Ya. Tidak sedikit, ya, terjadinya pertengkaran, permusuhan, ya, bahkan sampai saling bunuh karena sebab marah tadi, emosi tadi, ya. Emosinya naik, akhirnya menutup otak sadar kita, dan kita bisa melampiaskan dalam perbuatan, dan bisa terjadi suatu hal, ya. Ketika dia misalnya dalam kondisi marah, lisannya tidak terjaga, ya, baik-baik, ya, pahami dengan baik, ya, ilustrasi ini. Ini diri kita, ya, tubuh kita nih. Bahwa kita hidup ini pasti akan dihadapkan dengan stimulus, rangsangan, ya, entah berupa masalah ataupun apapun, ya. Karena kita ini adalah makhluk yang bergerak, makhluk yang sosial. Artinya kita akan senantiasa berinteraksi, gesekan dengan yang lainnya. Akan mendapatkan rangsangan daripada yang lainnya. Itu yang disebut dengan kita adalah masalah. Ya. Dan masalah itu hadir, ini sejalan dengan kisah. Ya, kisah ataupun peristiwa kejadian yang kita alami. Pasti setiap orang punya kejadian yang beraneka ragam, yang beda-beda, tidak sama setiap orang, ya. Kisahnya setiap orang berbeda-beda, pengalaman hidupnya setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya seseorang ini mengalami kisah yang baik, ya, bahagia, membuat gembira, senang, itu tidak akan otomatis akan mempengaruhinya sesuatu yang baik, gitu ya. Tidak akan banyak menimbulkan penyakit. Namun bila kisah yang dialami oleh seseorang ini, ya, yang terjadi adalah lebih banyak menimbulkan 6G, ya, tidak hanya 4G saja, ya, tapi 6G gitu, ya, atau 6G gitu, ya. 6G, apa tuh 6G? Gundah, gulana, galau, gelisah, gondok, dan juga gampang marah. Nah, itu hati-hati nih dengan 6G atau G6 ini, ya. Kan ini yang banyak membuat seseorang derita. Ya. Nah, memori komputer gitu, ya. Kalau dipanggil dia akan keluar lagi. Ya, ketika ada rangsangan dia akan keluar lagi. Nah, itu namanya otak bawah sadar gitu, ya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita merasakan dari hati kisah yang jelek atau yang tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita senang, ini akan kepikiran, ya, kepikiran, maka jadilah masalah, ya. Kalau tidak kepikiran, ya, tidak akan jadi masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam otak, tersimpan di dalam otak, keinget terus, kepikiran terus, apa yang terjadi? Coba, ya. Atau gini lah, ketika kita memikirkan kerjaan, terus yang dipikirkan adalah kerjaan, pikirnya untuk kerjaan, mikirin terus, ya. Sampai-sampai ke rumah dipikirin, mau tidur dipikirin, mau makan dipikirin. Akhirnya apa? Ya nggak bisa tidur, nggak enak makan, lama-lama bisa menjadi sakit, ya. Nah, begitupun kalau masalah-masalah negatif, emosional negatif, ya, kesal, dendam, takut, cemas, ya, tidak percaya diri, ya, minder, ya, ini terus disimpan di dalam tubuh seseorang, maka lama-lama akan menjadi sampah, dan sampah ini akan mengundang penyakit ke dalam tubuh. Akhirnya akan membuat tubuh manusia itu sakit dan tidak bahagia, ya. Nah, inilah, ya,
akhirnya akan membuat hidup kita ini banyak masalahnya. Ya, akhirnya akan mempengaruhi jiwa raga kitanya. Ya, apa yang ditimbulkan oleh jiwanya? Akhirnya kita hilang kebahagiaan. Ya, kita tidak merasakan kebahagiaan. Kemudian akan terhambat kesuksesan. Jadi salah satu yang membuat hambatan dalam kesuksesan kita ini adalah ini, ada ganjalan-ganjalan di dalam hatinya. Kemudian hilang keharmonisan rumah tangga. Itu juga masalah-masalah kejiwaan, ya. Banyak pasangan yang hidupnya cekcok, bahkan bisa berujung kepada perceraian. Ya. Atau ada masa kecil yang tidak baik. Ya, inner child gitu ya. Akan membuat seseorang ini menjadi rendah diri, ya, atau baper. Apa itu baper? Ya. Baper, bawa perasaan. Nah, hati-hati nih yang baper, yang suka baperan nih, hati-hati. Nah, ini ya. Kemudian apalagi dalam yang ditimbulkan sulit jodoh. Nah, ini bisa terjadi, ya. Yang terjadi adalah bisa membuat kita sulit jodohnya, terhambat. Mohon maaf, bentar. Ya, nah ini akan juga mempersulit jodohnya. Kemudian apalagi hambatan yang lain akan membuat rezeki juga mampet, seret, ya, seret. Kemudian juga akan sulit memperoleh keturunan. Ini ya, ini akan sulit memperoleh keturunan. Kemudian apa yang dirasakan oleh fisik? Nah, ini yang dirasakan oleh fisik, mudah ngantuk. Coba cek, kalau kita banyak masalah, biasanya bawaannya sering ngantuk. Betul tidak? Ya. Kemudian juga akan membuat pikiran kita ini tidak fokus. Ya, karena mikirin masalah akhirnya membuat tidak fokus dirinya. Ya. Termasuk misalnya kalau nih sekarang nih ada yang sedang nonton, sedang menyimak, ya. Sedang banyak masalah, kadang-kadang tidak fokus tuh, pikirannya kemana gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian apalagi, kepalanya bisa berat, migrain, ya, migrain, ya. Kemudian dari kepala turun kemana? Ke perut. Apa yang terjadi perut? Perutnya bermasalah, ya. Perutnya pasti akan masalah karena banyak pikiran, stres, banyak masalah, perutnya bermasalah, pencernaannya bermasalah, ya. Kemudian asam lambungnya naik, ya. Asam lambung naik, kalau sudah naik akan membuat sesek di bawah dadanya. Gitu ya. Aduh, jadi tubuhnya terasa sesak gitu ya. Kemudian naik lagi ke dada, ke tenggorokan, ya. Bisa-bisa kalau misalnya di kepala terlalu tekanannya sangat kuat, kalau kita ada masalah dan tekanannya sangat kuat, ini akan membuat sumbatan di otak. Kalau otak kita sudah tersumbat, apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami yang namanya stroke. Ya. Kita akan mengalami yang namanya stroke. Makanya hati-hati ya. Bagi yang punya tekanan-tekanan dengan masalahnya ataupun misalnya banyak pekerjaan tertekan, juga ini hati-hati gitu ya, dan sebagainya. Ini akan membuat banyak yang mengalami yang namanya stroke. Ya, kalau dulu stroke ini banyaknya adalah orang tua. Ya. Banyaknya adalah orang-orang yang misalnya sudah mendekati pensiunan. Nah, biasanya banyak tuh bapak-bapak yang mendekati pensiunan, dulu mah banyak gitu ya, yang mengalami yang namanya stroke ini. Tapi kalau sekarang banyak juga yang muda tapi stroke. Ya, awalnya sehat, tiba-tiba jadi stroke. Banyak sekarang, ya. Ini harus diwaspadai.
Ya, ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Ya, baik. Nah, ini saya juga akan menganalogikan sebuah analogi. Ini yang sangat penting juga. Ya, sangat penting yang harus kita pahami dengan baik. Ya, analogi lalat dan sampah. Ya, jadi analogi lalat sampah ini analogi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya lalat dan sampah ini. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang lalat dan sampah ini, ya kita ibaratkan ya ada lalat, ada sampah, pasti ada lalat. Gitu ya. Kalau di rumah kita ada sampah, maka lalat pun akan datang. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya sebuah pertanyaan, kenapa rumah kita ini banyak lalatnya? Maka jawabannya adalah karena pasti ada sampah. Gitu ya. Pertanyaan lagi, bagaimana caranya untuk mengusir lalat dari rumah kita ini? Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa mengusir lalat tadi? Maka pasti kita akan melakukan dengan cara membuang sampahnya. Mudah kan? Iya. Hanya dengan membuang sampah gitu ya. Nah, pertanyaan lagi adalah sampah ini sudah dibuang, tapi kenapa lalatnya masih ada? Ya. Sampah sudah dibuang, tapi kenapa lalatnya masih ada? Maka berarti bekas sampahnya masih ada, belum bersih. Nah, bagaimana cara membersihkan bekas sampah tadi? Ya, tentu dengan menggunakan pewangi. Nah, berarti dua hal yang harus kita lakukan agar lalat itu pergi dari rumah. Pertama adalah bersihkan sampahnya. Tentunya kalau kita melihat sampah. Tapi kalau tidak melihat sampah, karena sampah ini ada dua nanti. Ada sampah yang kelihatan, dan juga ada sampah yang tidak kelihatan. Berarti kalau misalnya yang kelihatan langsung ketahuan tuh. Tapi kalau misalnya sampahnya tidak kelihatan, berarti kita harus mencari apa sampahnya. Ya. Nah, kalau sudah ketemu, maka bersihkan. Yang kedua adalah kasih pewangi. Jangan lupa kasih pewangi. Ini dua hal yang harus kita lakukan, pewangi. Gitu ya. Nah, ibaratnya seperti inilah, ya. Nah, ibaratnya kalau kita ibaratkan lalat ini adalah sebagai gangguan setan atau gangguan jin, ya, yang menjadikan sebab sakit. Sedangkan sampah ini kotoran yang ada di dalam diri manusia. Kotoran ini adalah sampah ini adalah kotoran yang ada dalam diri manusia. Bagaimana kita yang tadi terjadi ya, yang harus kita lakukan dari dalam mengusir lalat tadi adalah bersihkan sampahnya dan kasih pewangi. Namun yang terjadi banyak orang yang sibuk ngusir lalat, ya. Banyak orang yang sibuk ngusir lalat, bunuhin lalat, ya. Sibuk mencari obat pembasmi lalat, pergi ke toko A, B, C, untuk apa? Untuk mencari obat yang manjur untuk mengusir lalat. Tetapi ia tidak berusaha keras membersihkan sampahnya dan juga tidak berusaha untuk memberikan pewanginya. Ya, maka kita tidak akan selesai, ya. Tetap lalatnya tetap ada, ya. Karena apa? Karena menjadi sumbernya masih ada. Nah, begitupun, ya. Kalau kita analogikan bahwa lalat ini adalah gangguan jin, sampah ini adalah kotoran. Kalau ada pertanyaan, kenapa tubuh seseorang tuh ada gangguan jinnya? Kenapa tubuh seseorang itu mengalami sakit? Kenapa tubuh seseorang itu suka kesulitan? Maka jawabannya karena boleh jadi dalam tubuhnya
ada kotoran, ada sampah. Ya. Lalu apakah kita sibuk mengusir jinnya, sibuk mengusir penyakitnya, sibuk ngurusin masalah kesulitannya? Tentu tidak. Ya. Jangan kita sibuk ngusir jin, ngusir setan, ya, ngurusin penyakitnya. Capek kita nanti. Ya, capek, ya. Biarin aja, ya. Biarin aja dulu. Jangan kita sibuk ngurusin lalatnya, ngurusin gangguan jin ataupun setannya. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Bersihkan sampah. Ya. Benahi diri kita. Ya, rajin bersih-bersih. Nah, ini kesempatan Ramadan, ini kesempatan kita untuk membersihkan diri. Ya, bersihkan diri dari segala dosa. Apa saja, cari sekuat tenaga, jadikan bulan ini sebagai bulan muhasabah untuk mencari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena ingat bahwa dosa 10 tahun, 5 tahun ke belakang ini bisa menjadi sebab hadirnya gangguan ataupun masalah ini, ya. Nah, nih banyak ya ayatnya sebutkan di sini nih. Ini dosa itu menjadi sebab masuknya gangguan jin, ya. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf, ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ketika kita ada kotoran dalam tubuh manusia ini, ada sampah, maka setan pun akan masuk, akan hinggap di dalam kotoran tadi. Ya. Kalau di dalam hati kita ini ada noda, ada sampah, maka setan pun akan hinggap ke dalam tubuh manusia, ke dalam hati manusia. Akhirnya hati manusia ini ditunggangi oleh godaan setannya. Ya, ditunggangi oleh godaan setannya. Ya. Karena karakternya setan ini, jin ini suka kepada yang kotor-kotor. Ya, jadi kalau ada yang kotor, perbuatan kotor, setan suka. Gitu ya. Karena setan suka yang kotor-kotor, ya. Jadi kalau dalam tubuh manusia ada perbuatan kotor, hatinya kotor, setan tuh betah di dalamnya. Ya. Setan suka kepada hamba yang suka berbuat keburukan, ya. Nah, gitu ya. Walaupun memang manusia tidak terlepas daripada yang namanya berbuat buruk, ya, kesalahan. Tapi segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan, dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin." Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta dan juga banyak dosa. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka berbuat dosa, maka setan senang kepada dirinya. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, ya lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan Al-Qur'an. Ya, kita jarang berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Fa inna nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Maka baginya setan yang akan selalu menjadi teman setianya, yang akan terus menyertainya, membuat dirinya terus berbuat dalam keburukan-keburukan. Nah, jadi temannya nanti adalah setan, ya, korin di sini. Ya. Jadi ada korin-korin yang memang diundang oleh berbuat keburukan, walaupun ada korin yang lain, ya. Korin dalam tubuh manusia itu ada korin. Korin yang sebenarnya dan korin bawaan, dan ada korin yang diundang karena kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika manusia ini melakukan perbuatan dosa,
manusia ini lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah setan masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ingat, inna syaitana yajri minal insani majrodam. Setan itu masuk dan mengalir di aliran darah. Dia berjalan di aliran darah. Gitu ya. Nah, ketika dia mengalir di aliran darah, ya, dia akan membuat sumbatan-sumbatan di dalam darahnya. Ketika darah kita tersumbat, maka darah kita akan mengalami yang namanya sakit. Ya. Ketika darah kita tersumbat, maka kita akan mengalami badan kita ini pegal. Ya. Ketika dalam darah ini ada sumbatan, baik berupa angin ataupun yang lainnya, maka kita akan membuat badan kita ini tidak nyaman. Nah ini ya, jadi kadang juga karena masuk di dalam darah, suka pindah-pindah, gitu ya. Kita akan merasakan tubuh ini terasa tidak nyaman, atau sakitnya pindah-pindah, atau kita berat di salah satu, panas di salah satu bagian, gitu ya, sesek di dada, ya, berat kepala dan sebagainya. Itu yang terjadi, ya. Nah ini yang harus kita ketahui, yang menjadi pintu masuknya setan tadi, ya, melalui tadi dosa, melalui keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Mungkin itu dulu Kang Dery, ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari para peserta ataupun penyimak, ya, di pesantren akhir Ramadan ini, boleh ya? Untuk sesi tanya jawab boleh. Ustaz, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Masya Allah, perumpamaan sampah dengan lalat, Masya Allah, ini mesti kita ini kadang-kadang jarang kita pahami sebenarnya, ya. Tapi kalau kita pahami dengan baik, kita akan tahu sendiri, oh, dan obatnya ada dalam diri kita sendiri. Iya Ustaz. Makanya pernah sahabat, ya, kalau nggak salah, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya kesulitan, masalah itu diundang oleh diri kita sendiri, dan obatnya ada dalam diri kita sendiri. Jadi Allah itu sudah lengkap menciptakan manusia, dan sudah ada imunisasinya dalam tubuh kita sendiri. Obatnya ada dalam diri kita sendiri, gitu. Nah ini, ya, tapi kadang-kadang kita ya tidak memahaminya. Tidak memahami Ustaz, ya. Ya, gitu. Belum terbuka. Alhamdulillah. Ini Ustaz ada yang bertanya, Ustaz. Ya. Pak Zulkar. Punten Pak Ustadz, sering imam saat membacakan sholat fardu yang dikeraskan sering lupa. Tapi ini apa ya? Tapi ini pertanyaan tadi mungkin ya. Kenapa Ustaz? Tasin mungkin ya. Pertanyaan yang tadi Tasin mungkin. Tapi sekarang Ustadz. Oh gitu ya. Sekarang jam 10 kurang tadi. Oh gitu. Tapi mungkin surat lain gimana dalilnya gitu. Mungkin pas lupa surat, pas membacakan, ini mungkin agak berbeda dari konteks Ustaz, pembahasan yang tadi. Mungkin ketika imam membacakan ayat sering lupa dan menggantikan mungkin ke surat yang lain, gimana dalilnya atau hukumnya mungkin Ustaz? Ya kalau boleh saja ya, dan itu mah kan kita membaca Al-Quran itu kan sunnah ya. Ya, sunnah. Jadi ketika kita salah, lupa, boleh beralih kepada surat yang lain, atau juga berhenti, nggak apa-apa, lanjutkan ke yang lainnya. Itu mah ya. Itu. Ya. Terus ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Dari sahabat kita Ibu Uis Aminah. Assalamualaikum, saya 8 bulan yang lalu dalam kondisi sehat, lagi bantuin packing koper bawaannya adik, mau pergi ibadah haji, tiba-tiba kena stroke sampai dengan sekarang. Itu bagaimana ya Ustaz solusinya? Oh gitu ya. Coba nanti Ibu cek kembali ya, mungkin pada 8 bulan ke belakang ya, flashback kembali. Pada saat Ibu misalnya bantuin packing ya, adik tadi ya, adiknya saat mau ibadah, nah mungkin ada perasaan mengganjal dalam hati ibunya, ya, atau kepikiran sesuatu. Nah itu dia harus ditemukan dulu di sana, karena itu yang menjadi sumbernya.
kalau ibu masih ketemu akar masalahnya, itu yang menyebabkan akar berawalnya ibu merasakan stroke tadi. Gitu ya. Gitu. Jadi bisa kekhawatiran yang mendalam, ketakutan yang mendalam, gitu ya, ataupun kecemasan, ya, atau pikiran yang ibu terlalu memikirkan, akhirnya setan pada saat itulah masuk setan ke dalam tubuh ibu, karena pada saat itu lemah, akhirnya membuat sumbatan di otak, ya, nah, di otak. Nah, kalau misalnya sumbatan di otak itu akan membuat juga nanti lumpuh, stroke. Nah, makanya nanti di samping dengan terapi Al-Quran, ya caranya gimana? Bacakan Al-Quran juga. Untuk mendeteksi nih, apakah sakitnya itu karena ada gangguan atau tidak, maka tempelkan di tempat yang sakit, ya di otaknya yang sakit misalnya. Karena biasanya stroke itu di otak ya. Bacakan, ya, ataupun kalau nggak di otak, di dada. Tempelkan tangannya di dada, bacakan Al-Quran, minimal 30 menit. Kalau misalnya ketika dibacakan Al-Quran ternyata ada reaksi-reaksi yang lain, berarti itu ada gangguan. Ya, stroke-nya ada gangguan. Jadi ya, seperti itu. Jadi boleh juga bukan dari memang fisik Ustaz ya, tapi hal yang lain mungkin Ustaz. Ya, banyak stroke, jantung, ya, diabetes, ya, pengapuran itu karena gangguan setan. Gitu ya. Banyak juga gangguan setan, gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Mungkin jadi bisa juga terus melakukan terapi Al-Quran, tetapi juga harus mencari sumber akar masalahnya tadi, ya. Perasaan apa yang muncul pada saat kejadian itu. Masya Allah. Tapi mungkin ini Ustaz, bacaan apa aja Ustaz yang harus dibacakan ketika ya, bacaannya bisa ya Al-Fatihah gitu ya, baca surah Al-Fatihah, kemudian juga Al-Baqarah 1 sampai 5 ya, ayat kursi, itu bisa bacaan itu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu ya. Ya. Itu bisa digunakan. Apa yang ibu hafal itu bisa digunakan. Ya. Atau juga bisa juga membaca surat Al-Hasr ya, lau anzalna hadzal Qur'an. Gitu, nah, itu ya. Itu kan ada sebagian ulama mengatakan ketika kita membaca Al-Qur'an ini kan kita pahami terjemah dengan baik. Ketika kita membacakan lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya sekiranya ya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, pasti akan kamu lihat gunung ini akan tunduk, hancur karena takut kepada Allah. Nah, kita juga ada sebagian ulama mengatakan kita juga sambil bagaimana mengilustrasikan seperti Allah sedang menurunkan kepada diri kita Al-Quran itu ya kepada penyakit dan akan menghancurkan penyakit tadi, sumbatan tadi. Seperti itu ya. Jadi ibaratkan penyakit itu seperti gunung ya, ataupun misalnya sakit seperti yang kita rasakan, dan Al-Quran ini yang akan membuat hancur penyakit tadi. Gitu ya, seperti itu. Ya, tapi intinya ya terus aja bacakan dengan keyakinan gitu ya, dengan terus banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu bisa nggak Ustaz? Misalnya kita mau misalnya anak atau saudara yang panas, kita bacakan Al-Fatihah atau 3 surat terakhir begitu. Lalu bisa tipkan ke air begitu, Ustaz. Bisa juga seperti itu, pakai media air ya, bacakan Al-Qur'an ke air, kemudian tiupkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit atau diusap kepada orang yang sakitnya ya. Gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya sudah diruqyah, misalnya kita sudah ruqyah nih, yang demamnya sudah diruqyah ternyata masih tetap demam gitu ya, berarti ada beberapa yang alternatif yang lain. Bisa juga karena ada pengaruh sihir, pengaruh ain, juga kemungkinan ada itu tadi perasaan yang tersimpan tadi ya, perasaan yang karena demam ini ada juga salah satunya adalah karena perasaan marah yang tertahan ya, rasa jengkel.
Ambek tekedal Ustaz ya Pak Sunda. Ya tidak kedal ya, tidak keluar. tekedal. Nah itu ya. Seperti itu. Ini Ustaz ya, dulu waktu saya masih sekolah Ustaz, itu banyak yang mohon maaf istilahnya kerasukan Ustaz. Katanya teh banyak yang bilang atau ambek tekedal, jadi kayak gitu. Emang betul Ustaz? Iya, ketika seseorang misalnya nih menyimpan perasaan dongkol ya, tapi dia tidak keluar, itu kan terpendam tuh. Nah, ketika terpendam, berarti ke dalam kondisi saat itulah saat kita lemah, keimanan kita sedang lemah. Nah, pada saat keimanan kita sedang lemah, gitu ya, pikiran juga ngaco kemana, akhirnya setan masuk ke dalam tubuhnya, ya, akhirnya lah, ya tadi membuat anarki setan tadi, akhirnya kerasukan. Nah, gitu ya. Tapi tidak kerasukan juga karena bukan karena gangguan, tapi karena ada stres juga bisa terjadi. Gitu. Gitu ya, pikiran dan sebagainya juga. Jadi ya kita juga harus kenali mana yang kerasukan, mana juga yang memang karena disebabkan oleh psikis, gitu ya. Gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, berarti kita harus benar-benar bisa mengolah emosi Ustaz ya, jangan sampai. Ya, itu yang penting sebenarnya Maya. Iya. Itu ya, karena pengelolaan emosi ini sangat penting, sangat penting. Karena sumber jadi masalah di dalam jiwa kita. Iya tuh Ustaz, memang. Terus juga pikiran kosong Ustaz ya, terkadang ya, pikiran kosong. Ya, itu kan kalau pikiran kotor lalai kan? Lalai. Ketika kita lalai apa? Pamai ya'syu andrikir rahman, ketika kita lalai gitu ya, dari berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, maka kami adakan setan. Ya Allah. Begitu ya, gitu ya. Setan masuk ke dalamnya. Apalagi kalau sudah lalai, banyak pikiran, banyak masalah, nah itu pasti cepat badan setannya yang masuk. Ya, mesti kita harus jangan kosong saja diisi dengan zikir. Nah gitu. Itu ya, zikir. Tapi emang apa benar Ustadz kalau misalnya mohon maaf untuk yang setan seperti itu, kalau kita berani dia takut, kalau kita takut dia berani, emang seperti itu Ustadz? Betul? Iya, makanya ketika kita berhadapan dengan setan, memang setan tidak kelihatan ya, kita tidak bisa melihat setan ya. Manusia itu tidak bisa melihat jin ya. Jadi fitrah manusia, Allah ciptakan fitrah manusia tidak bisa melihat jin. Kalau ada manusia yang bisa melihat jin, berarti dalam dirinya ada jin, Kang Dery. Ya. Nah, hati-hati ya. Saya bisa melihat jin. Nah, berarti dalam dirinya ada jin. Ya. Gitu ya. Artinya disadari ataupun tidak dalam dirinya enggak ada jinnya. Artinya itu harus diperhatikan ya. Bukan karena saya punya indera keenam gitu ya. Punya kelebihan, bukan. Itu harus dibantu itu, karena itu boleh ada jinnya di dalam dirinya, kadang disadari ataupun tidak, gitu ya. Nah itu ya, makanya harus diperhatikan di sana. Mengenai seperti indigo, Ustadz begitu yang bisa melihat aura itu bagaimana Ustadz? Itu sama? Ya sama, indigo itu adalah salah satu ciri gangguan jin. Dan biasanya kalau indigo ini lebih banyaknya karena jin keturunan, Kang Dery. Ya, misalnya gini. Orang tuanya pernah mengikat perjanjian dengan jin. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara dia pergi ke dukun. Sering ke dukun. Atau misalnya dia mengamalkan wirid-wirid tertentu. Hati-hati Kang Dery ya. Ketika kita mengamalkan wirid, ini juga bisa mengundang setan. Bisa mengundang jin. Ya. Makanya ada wirid-wirid dulu. Kalau dulu kan ada yang namanya wirid sufi. Allahu pernah dengar kan? Nah, zikir Allahu kan? Iya. Allahu sampai hu. Nah, itu tuh sudah ada muatan, itu yang masuk adalah jin ke dalam tubuhnya. Sedang diisi gitu, Ustaz. Iya, karena sudah disalahgunakan. Gitu ya. Makanya kalau zikir Allah sekarang ya jangan Allah tapi ya Allah aja. Ya dirubah. Gitu. Terus mengenai dampak Ustaz, misalnya ada seorang indigo atau katakanlah seorang itu bisa melihat makhluk tak kasat mata misalnya. Nah, nanti beliau belum sempat bertobat begitu, belum sempat diobatin begitu. Tapi
qadarullah meninggal, nanti dampaknya seperti apa Ustaz? Nanti kalau akhirnya itu. Ya. Kalau indigo itu tadi, kalau indigonya itu karena bawaan, ya, karena bawaan, maka sebenarnya dia terlepas dari terlepas gitu, artinya bebas gitu ya, tidak ada hisab dan sebagainya, nggak ada. Tapi kalau misalnya indigonya karena dia dulu pernah belajar ilmu tertentu, Seperti kekebalan Ustaz ya, kanuragan gitu. ya, kanuragan dan sebagainya, maka dia harus bertobat dulu karena telah mempelajari ilmu yang salah, ya, karena dia sudah berbuat syirik. Nah, tobat dulu, ya, karena ketika kita bekerja sama dengan jin, syaitan, berarti kita kan syirik kan. Iya. Ketika kita datang ke dukun, berarti kan syirik kan. Iya. Nah, itu kita harus bertobat dulu, gitu ya. Tadi indigo itu banyaknya karena disebabkan orang tuanya. Makanya sebenarnya kalau misalnya ada anak yang indigo, kalau anaknya belum balik, maka yang diruqyah itu orang tuanya. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa orang tuanya yang disadarkan. Dia coba jujur orang tuanya pernah melakukan apa. Nah, ya. Karena anak itu dampak dari orang tua. Ketika misalnya orang tuanya melakukan keburukan, maka anak juga akan kena dampaknya. Ya, misalnya gini, Derry melakukan kesalahan, yang sekitar Derry kena dampak tidak? Kena. Akan kena kan? Iya. Padahal orang itu tidak melakukan kesalahan, cuma Iya. hanya karena satu orang melakukan kesalahan, kadang di sekitar situ menjadi kena dampaknya. Dampak. Ya sama gitu. Ketika orang tua melakukan kesalahan, ya di keluarga itu kena dampak nggak? Pasti kena, entah ke anak, entah ke keluarga yang lain, ya, yang dekat dengan kerabatnya. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti harus tobat dulu ya kalau misalkan itu orang tuanya begitu. Iya, harus Nah, tobat. ini Ustaz, terakhir mungkin Ustaz pertanyaan. Ketika ada seorang anak yang malas untuk beribadah gitu Ustaz, apakah kita terus menyalahkan anak dan terus untuk berusaha semaksimal mungkin agar anak teh getol sholat, anak teh bisa baca Quran gitu? Ataukah seperti apa Ustaz baiknya ketika Nah ini ya, banyak yang terjadi juga memang ini ya, kalau berkaitan dengan anak. Kan anak ini juga cerminan dari orang tua. Iya. Gitu ya. Kadang kita kadang-kadang suka menyalahkan anak. Gitu ya. Oh, dasar anak gini. Padahal ketika anak berbuat sesuatu, berarti juga lihat dulu orang tuanya. Ya. Berarti itu kan cerminan dari orang tuanya. Jangan kita menyalahkan anaknya dulu, tapi salahkan dirinya. Introspeksi dulu kepada dirinya sendiri. Ya, kita ingin soleh, tapi kitanya cek, kitanya sudah soleh belum? Gitu ya. Banyak orang yang ingin membuat anaknya soleh, hebat, gitu ya, pintar pandai agama, tapi dia sendiri tidak melakukan perubahannya juga dalam dirinya. Ya. Ayo dipesantrenkan, tapi dianya sendiri nggak pesantren. Berubah tidak? Iya. Enggak. Boleh jadi anaknya berubah, di pesantrennya pulang lagi ke rumah, berubah lagi. Iya. Ya, karena nggak dibantu, diiringi dengan perubahan pada kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau ingin menciptakan anak yang baik, rubah dulu orang tuanya. Ya. Ayo rubah dulu dirinya, orang tuanya rubah. Insya Allah nanti juga akan tertular kepada anaknya. Ya. Walaupun memang kalau di dalam Al-Quran anak ini juga ada potensi menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya, punya potensi ujian. Nah, ini menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Bisa juga menjadi fitnah, gitu ya, bagi orang tuanya bisa. Makanya tetap yang namanya anaknya tetap yang kita mah hanya bisa mengarahkan saja. Ya, tidak bisa memaksa. Mengarahkan ya, kalau masih anak-anak sih bisa dipaksa diarahkan gitu ya. Kalau sudah dewasa, kalau sudah balik nggak bisa dipaksa. Semakin dipaksa semakin melawan dia. Iya. Gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa malah alhamdulillah lebih diajak dengan komunikasi dengan baik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, sudah lebih ya. Iya, ilmunya Masya Allah sangat luas sekali ini mengenai
tentang bagaimana Al-Quran menyembuhkan sampai dengan gangguan yang terkadang mengganggu kita begitu. Nah, mudah-mudahan Ya, kita itu dijauhkan tadi dari jadi menjadi gangguan. akar masalahnya ya. Jadi kadang-kadang kita itu tadi masalah-masalah yang keseharian dengan kehidupan kita kadang-kadang jarang kita sentuh gitu ya. Ya, Perasaan-perasaan yang muncul dalam diri seseorang kadang-kadang tidak disentuh. Padahal ya, itulah yang menjadi akar masalahnya. Kalau ketemu akar masalahnya, maka gangguan apapun itu akan mudah diatasinya. ya, Gitu Masya ya, Allah. seperti itu. Masya Tapi Allah. berbeda kalau misalnya kita tidak paham, hayo aja di ruqyah, repot nanti. Malah peruqyahnya capek, orang itunya capek juga. Ini karena saya merasakan sendiri ya. Dulu sebelum kita memahami tentang kolbu ini juga ruqyah aja harus capek, perlawanan yang terjadi perlawanan. Ya, jinnya melawan gitu ya. Tapi kalau kita bantu menyadarkan dirinya seseorang itu akan lebih ringan nantinya. Ya. Seperti itu. Berusaha Ya, untuk mudah-mudahan bermanfaat ya. Masya Allah. Ustaz, Cukup mungkin ya? Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Masya Allah sudah luas sekali, Masya Allah. Sampai ke anak-anak, tapi saya belum punya anak, Ustaz. Calon ya. Tapi alhamdulillah saya sedikitnya sudah tahu gitu, Ustaz. Istilahnya kalau ternyata anak susah, jangan dulu menyalahkan anak, tapi introspeksi dulu Ini ada kisah juga darinya terakhir mungkin ya. Ada kisah dia seorang imam besar, hafiz Quran. Ya. Bacaannya bagus, seorang imam ya, gitu ya. Tapi suatu saat ikut ruqyah. Diterap ruqyah. Tetap walaupun dia seorang imam, seorang hafiz gitu ya, bacaannya bagus, ketika di ruqyah apa? Keluar juga syaitannya. Masya Allah. Ya, dalam itu apa? Gerakan pada tangan, tubuhnya keluar. Padahal dia sudah punya senjatanya kan? Iya. Sudah punya senjatanya ya. Iya. Ternyata setelah diteliti, ditanya, ditanya-tanya latar belakangnya, apa katanya? Dulu dia pernah belajar ilmu kanuragan, ya, ilmu bela diri, ya, ilmu pernapasan, dan belum sempat dibuang, walaupun dia sudah lama tidak digunakan. Itu bekasnya masih ada. Jadi hati-hati bagi siapapun yang pernah belajar ilmu bela diri, pernapasan, gitu ya. Nah, ini juga harus perhatikan ya. Harus betul-betul dia melepaskan semuanya. Kalau tidak, kadang negatifnya masih ada. Itu ya. Gitu aja. Kalau yang seperti itu sebenarnya mudah ya untuk dihilangkannya. Tinggal dianya mau melepaskan atau tidak gitu. Gitu aja. Ikrar ya istilahnya. Iya, di ikrarnya. Dia mau nggak mengikrarkan melepaskan, itu aja. Kalau mau akan mudah nanti. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Amin ya Allah. Allah. Menjadikan Al-Qur'an sebagai sifat obat untuk setiap macam penyakit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Dery semuanya. Sama-sama, terima kasih juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Agus Al-Mubarak yang sudah menyampaikan ilmunya yang sangat luas sekali, Masya Allah, mengenai Al-Quran, bagaimana Al-Quran menyembuhkan, dan juga kita belajar mengenai gangguan-gangguan penyakit-penyakit begitu, yang notabene penyakit itu kalau beliau menyampaikan kalau penyakit itu tidak mesti dari fisik itu hanya 20%, tetapi selebihnya itu dari gangguan yang lain, boleh jadi pikiran, sehingga terjadi darah tinggi, contoh kolesterol dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengelola emosi kita, bisa lebih meningkatkan pikir kita, karena terkadang yang namanya penyakit seperti itu datang karena kitanya begitu, kalau beliau menyampaikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita diberikan pencerahan oleh Ustadz Agus Al-Mubarak, mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa segala sesuatu itu yang menyembuhkan Allah, dan semakin yakin bahwa semua itu pasti ada sebab akibatnya.
Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni, dosa syirik begitu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga hatinya untuk senantiasa berusaha keras untuk selalu taubat kepada Allah. Karena setiap waktu kita tidak ada yang menjamin tidak dosa. Boleh jadi ketika diri ini diam, boleh jadi hati ini berkata, boleh jadi hati ini berkata lebih banyak daripada mulut kita, yang notabene hati ini tidak bisa berbohong begitu. Mulut berkata A, boleh jadi hati berkata B. Nah, apakah di sini tidak ada yang tahu? Ada, siapa? Allah Ta'ala. Kan tadi Ustaz mengatakan bahwa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, begitu. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah sesungguhnya aku dekat, begitu. Dalam Quran surat Qaf juga dijelaskan bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher. Nah, Masya Allah, maka dari itu tidak ada yang tersembunyi walaupun tersirat di dalam hati. Maka dari itu, setelah kita menyimak kajian ini yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan kita semakin hati-hati lagi menata hati. Karena bila tidak hati-hati dalam mata hati, maka khawatir sakit hati, jadi kotor hati, jadi timbul iri hati, dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan, penyakit-penyakit hati yang lain yang tidak baik begitu. Baik sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih ya kami ucapkan sudah bergabung untuk mengikuti rangkaian kegiatan pesantren Ramadan. Sekarang menjelang zuhur, silahkan bagi sahabat-sahabat sekalian untuk bersiap-siap sholat zuhur, atau bagi yang ingin melanjutkan bacaan Al-Qur'annya silahkan, dipersilahkan. Nanti insya Allah kita akan mulai kembali ba'da asar di Kamal Surat, selalu kemudian kajian. Setelah itu kita kondisional untuk tilawah baca Al-Quran. Tapi yang jelas kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam hambanya yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama, yang senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa ingin selalu berusaha keras untuk meraih ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat sekalian, kita akhiri dengan mengucapkan ini Ibu Ati Gunarti, bagaimana Ibu? Silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Karena melambaikan tangan, insyaallah. Mungkin tidak ada mungkin ya. Baik sahabat sekalian, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.